keep breathing. I can be your lighthouse. If you need it, I can be your lighthouse. Keep breathing. I can be your lighthouse. If you need it, I can be your lighthouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirojul Tholibin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit Kerja di SMK NU 06 Muallimin Weleri, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2022, LPTK di Universitas Negeri Ki Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara luring di SMK NU 06 Muallimin Weleri. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pagi hari yang indah ini, mari agar kita selalu mendapatkan berkat dari Allah, silakan untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan. Di depan tujuh siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Baik anak, setelah kita berdoa agar kita tercatat sebagai orang yang mencintai tanah air, maka mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang akan dipimpin oleh Saudari Yandra. Silakan bisa mencoba. Ya, untuk semua di bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya, untuk mengetahui keaktifan kalian semuanya, Pak Siro cek dulu untuk presensi, ya. Silakan dicek untuk kehadiran teman kalian di sebelah kanan kirinya. Apakah dia ada berangkat? Berangkat semua ya? Ya. Baik, terima
Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, sebelum Pak Sirot terangkan atau melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin, coba sekarang Pak Sirot tanya, kita ingat, ada masih ingat kemarin kita itu belajar tentang apa? Saya Pak Ya, gimana? membahas tentang mempelajari zakat, haji dan wakaf. Ya, betul. Kita kemarin sudah mempelajari yaitu tentang pengetahuan haji, zakat dan wakaf. Mestinya kalian sudah tahu. Lalu apa syarat-syarat dari ibadah haji? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Syarat haji yaitu 1. Beragama Islam, 2. Sehat, 3. Balik, 4. Mampu dan merdeka. Mampu dan Merdeka. merdeka. Ya, terima kasih. Satu lagi, ada yang ingat hukum melaksanakan ibadah haji? Saya Pak. Oh ya, silakan Alia. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain atau wajib bagi yang mampu. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, tepuk tangan dulu. Ya, berarti kalian sudah belajar dengan baik. Jadi kemarin itu sudah paham semuanya ya tentang masalah tentang haji. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Setelah kita membahas haji, sekarang kita membahas tentang masalah zakat. Masih dalam satu konteks ya, pada pembelajaran kita ya di bab yang sama. Dalam artinya nanti kajiannya juga berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang zakat, namun sebelumnya akan saya sampaikan terkait dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Disimak bersama-sama. Dan saya siapkan terkait dengan kompetensi dasar atau KD-nya. Yang pertama yaitu bahwa meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah yang dapat memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian yang ketiga, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mensimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Sudah bisa dipahami ya? Ya, namanya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami tentang pengetahuan haji, zakat, wakaf itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mensimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Itu yang akan kita bahas pada kali ini. Sudah siap? Siap. Sebelumnya akan saya terangkan, Pak Sod akan menerangkan terkait dengan materi zakat. Yang pertama adalah pengertian, ya, pengertian zakat. Pengertian zakat secara bahasa.
Jadi ada tiga pengertian zakat secara bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Arabnya adalah az-ziyadah, sesuai dengan makalah yang ada di depan, bahwa az-ziyadah itu artinya bertambah. Jadi anak-anak itu harus bisa berlatih mulai sekarang memahami betul bahwa zakat itu hakikatnya adalah bertambah, tidak berkurang. Jangan khawatir secara fisik berkurang uang kita, tapi itu harganya bertambah. Pak, lah nanti zakat itu kita munduhnya di mana Pak kok bertambah? Yang jelas adalah nanti kita juga butuh butuh bekal jika kita sudah nanti pindah alam di akhir, maka melalui zakat. Baik. Yang kedua, selain az-ziyadah atau bertambah, ada lagi yang kedua yaitu as-sholah. As-sholah itu punya makna adalah yang lebih baik. Dan yang ketiga, pengertian zakat yaitu tathir atau tohir, yang artinya mensucikan. Karena apa? Kenapa kita diwajibkan zakat? Karena satu, harta yang kita dapat itu tidak murni bersih hak kita, tapi ada sebagian hak orang lain. Contohnya apa? Fakir, miskin, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Baik. Selanjutnya, sedangkan menurut istilah, ya ini zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang mempunyai harta berlebih, yang diserahkan kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat, yang dijelaskan dalam Al-Quran ada 8 asnaf. Ini pengertian zakat secara istilah. Selanjutnya adalah hukum zakat. Nah, ini sudah dibahas, artinya sudah beberapa ulama sudah sepakat sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis, bahwa zakat itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi yang mampu, Karena apa? Dalam Al-Quran itu bahasa zakat itu ternyata disandingkan dengan sholat, sehingga itu sama-sama pentingnya. Bahkan kata zakat dalam Al-Quran itu diulang-ulang sampai 10 kali. Artinya apa? Kewajiban zakat itu sangat penting bagi umat muslim. Ya. Selanjutnya, yaitu macam-macam zakat. Tadi sudah hukum zakat, ada pengertian zakat, ada hukum zakat. Sekarang adalah macam-macam zakat. Pada dasarnya secara umum zakat itu dibagi dua. Ingat ya, saya ulangi, zakat dibagi dua. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat mal. Nah, nanti zakat mal itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada zakat emas, perak, ada zakat hewan atau ternak, ada zakat tumbuh-tumbuhan, padi, buah-buahan, ada zakat dagang, ya perdagangan, ada lagi namanya zakat profesi. Ini termasuk zakat yang baru. Untuk apa profesi? Zakat profesi itu diwajibkan bagi orang-orang yang tidak punya sawah, kebun, tidak berdagang. Apa? Punya profesi. Contohnya guru,
artis, atau artis, penyanyi ya, pegawai negeri, dan apapun yang sifatnya di luar konteks zakat fitrah dan zakat mal, itu namanya zakat profesi. Nah, selanjutnya terkait dengan macam-macam zakat sudah paham. Terus berikutnya adalah, nah ini ketentuan zakat. Ya, ketentuan zakat. Zakat itu wajib dikeluarkan itu syaratnya, ya, syarat atau ketentuannya adalah apa? Satu, punya harta lebih. Yang kedua, pemilik hartanya tidak mempunyai hutang. Yang ketiga, sesuai dengan nisab, sudah sampai pada nisab. Yang ketiga adalah ketentuan masa. Masa itu waktunya, yaitu 1 tahun atau dinamakan haul. Ya, itu adalah syarat-syarat apa ya? Atau ketentuan zakat. Berikutnya, nah ini syarat-syarat zakat sudah saya sampaikan. Terus sekarang adalah mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat atau 8 asnaf tadi diterangkan di sini. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang orang yang bisa hanya bisa makan dalam seharinya. Bahkan kadang makan itu untuk memenuhi kebutuhan makan seharinya kurang. Itu fakir. Mungkin dia tidak punya kerjaan yang yang memadai, ya. Terus orang itu hanya bisa mencari sesuap nasi dalam seharinya, bahkan kadang tidak bisa mencari sama sekali. Sedangkan yang kedua, miskin itu adalah orang miskin itu punya pekerjaan, dia mampu, tapi dalam hal yang lain tidak bisa memenuhi. Hanya misalkan punya anak, tidak bisa menyekolahkan, dia bisa makan, tapi kebutuhan yang lain tidak bisa dipenuhi. Terus yang ketiga, amil. Amil adalah panitia zakat. Contohnya, panitia itu biasanya ada atau dibentuk pengurusan. Ada yang ngopeni atau yang menjadi panitia, ya, yang mengarahkan zakat itu siapa dan kemana. Terus yang keempat adalah mu'alaf. Tahu mu'alaf? Mu'alaf itu adalah orang yang tadinya non muslim pindah atau masuk Islam, namanya mu'alaf. Yang keempat ini juga ini berhak mendapatkan zakat. Berikutnya masih terkait dengan mustahik atau yang berhak menerima zakat, yaitu ada budak atau hamba sahaya, ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa itu? Termasuk guru mulang haji yang tidak bayaran. Kalau guru yang sudah punya gaji gimana? Sudah beda kebutuhannya, melihat hasil yang didapatkan. Ya, fisabilillah artinya apa? Dia menyampaikan tentang syariat Islam atau agama Allah tanpa ada imbalan apa itu wajib mendapat zakat. Terus yang berikutnya dan yang terakhir adalah musafir. Musafir kuwi wong sing uripe ning dalan. Bisa dikatakan mungkin belum punya rumah, hidupnya pindah. Ya, ini terkait dengan mustahik. Coba sampai sini sudah paham semua ya? Sudah paham? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah besaran zakat. Secara umum, zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim yang mampu atau hartanya itu berlebih berapa sih Pak? Secara umum adalah, kalau dalam kitab fikih dikatakan adalah ar-rubu'ul usri. Rubu itu dari kata robiun menjadi rubu itu berarti 1/4. Asrun, usrun itu adalah 10. Bagaimana matematikanya? Kalau fikih itu lebih gampang. Misal gini, ada orang punya uang 10 juta. 10 juta itu berarti dibagi 4 dulu. 1/4-nya 1 juta berapa? 2,5 juta.
terus 2.500.000 dibagi 10. Berapa? 250.000. Artinya apa? Setiap orang yang mempunyai harta lebih diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Saya ulangi lagi, yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Terus yang terakhir terkait dengan zakat adalah hikmah. Hikmah zakat yaitu yang pertama menjauhkan sifat tercela. Apa sih tercela itu? Apa saja? Kikir, pelit, medit, itu tercela, termasuk tercela. Terus mengurangi kemiskinan. Kita tahu di Indonesia ini masih banyak orang miskin atau tidak mampu. Kalau orang-orang kaya tidak mau mengeluarkan zakat, padahal diamati Allah diberi harta lebih, tujuannya adalah biar bisa berbagi dengan orang tidak mampu. Terus penyemangat untuk berusaha. Artinya apa? Kita berusaha itu mencari uang yang sebanyak-banyaknya, tapi ada tujuannya agar bisa berbagi dengan yang lain, terutama tidak mampu. Ojo golek tok, simpen dhewe golek tok. Dadi tai. Ya. Terus berikutnya adalah pengelolaan ini ya. Ini kita sudah selesai. Terkait dengan zakat, apakah sudah paham semuanya? Sudah ya? Baik, kalau sudah, sekarang seperti biasa Pak Sirot bagi kelompok, ya. Pak Sirot bagi berapa ya? 4 kelompok aja ya, 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan nanti untuk berdiskusi, membuat project. Karena ini sifatnya adalah project based learning. Kalian dalam project menghasilkan nanti bisa dipresentasikan. Dari zakat ini nanti bisa mengembangkan, nanti menemukan apa. Contohnya tadi ada zakat profesi yang tidak masuk dalam kriteria zakat fitrah dan zakat mal. Itu ya. Sudah siap untuk tugas kelompok? Baik, silakan bisa menempatkan diri atau di bangkunya bisa di diinjak dulu per kelompok, nanti dikerjakan. Tapi sebelumnya Pak Sos akan membagikan LKPD ya, sebagai nanti catatan tugas kalian untuk nanti selanjutnya bisa dinilai. Itu sebagai nanti bukti tugas bahwa kalian hari ini punya tugas kelompok untuk mengerjakan untuk membuat project ya yang nanti akan dipresentasikan. Gitu ya. Baik, silakan kalau sudah bisa menata bangkunya silakan. Kelompok Pak Silot kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup? 10 menit? Yaudah, kita berarti 10 menit untuk membuat tugas. Ya, tugas project. Silakan bisa langsung dipindah bangkunya. Silakan. Waktunya 10 menit.
terima kasih. Pertanyaan dari Naila. Ini sangat bagus sekali ya. Tadi sudah kita pelajari bahwa zakat itu dilihat dari hukumnya ada apa tadi? Fardu ain atau wajib bagi yang mampu. Artinya kalau sudah mampu tapi tidak mau mengeluarkan zakat, pastinya itu mendapatkan konsekuensi tersendiri, terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, ada ya. Untuk tugasnya sudah selesai? Sudah. Baik, waktunya 10 menit sudah habis ya. Dan sekarang persiapan untuk masing-masing kelompok, tugasnya adalah mempresentasikan hasil proyek atau tugas yang sudah kalian buat. Sudah siap belum? Sudah. Silakan kalau sudah bisa kembali ke tempat seperti semula. Silakan. Baik, apakah sudah siap presentasi? Ya, silakan ini. Arti dari zakat mal itu apa? Arti dari zakat mal. Baik, tadi setelah pembelajaran sebelum Pak Sirot jawab, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Oh ya, silakan Hani. Mohon maaf ya Pak, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari ini. Ya. Zakat mal yaitu zakat yang harus dilakukan oleh muzaki atas harta yang dimilikinya dengan syarat yang sudah ditentukan oleh hukum syara. Yang sudah ditetapkan oleh hukum syara. Ya, ini sudah dijawab oleh Hanif ya. Jawab ya. Baik, sekarang adalah waktunya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugas atau proyeknya. Baik, sekarang Pak Sirot kita dimulai untuk presentasi dari kelompok berapa ya? Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Alia, Nurul, dan Ika. Ya, silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat tentang persentase zakat profesi. Salah satu layanan badan penerimaan zakat secara online adalah Yayasan Yatim Mandiri. Anda bisa salurkan zakat penghasilan ke badan amil terpercaya untuk kemudian diberikan pada golongan yang berhak menerimanya. Dari berbagai ulasan di atas, dari beberapa persen zakat penghasilan yang harus dibayar oleh para muzaki berdasarkan aturan nisab dan hasil yang ada, zakat penghasilan yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total jumlah harta penghasilan yang mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Sudah? Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Adakah yang ingin bertanya? Saya, ya zakat. Apa aja syarat harta yang wajib dizakati? Kelompok 1 ada yang mau bantu menjawab? Syarat harta yang wajib dizakati adalah 1. Kepemilikan penuh, 2. Berkembang, 3. Mencapai nisab, 4. Melebihi kebutuhan pokok, 5. Pemilik tidak berutang dan haul. Bisa diterima? Bisa. Ya, tepuk tangan. Sudah cukup ya? Baik, silakan kalau 1 bisa menempatkan diri di tempat. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengetahuan zakat profesi yang akan dibacakan Jessica. Kepadanya dibacakan. Zakat profesi, zakat penghasilan atau zakat profesi al-mustafad adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan uang halal yang memenuhi nisab batas minimum untuk wajib zakat. Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman, dan sejenisnya. Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fikih. Mayoritas ulama masih mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nasib yang sudah sampai tuan atau maut. Sudah? Ada yang ingin bertanya? Saya. Kepada siapakah zakat itu wajib disalurkan? Dari kelompok 2 ada yang bisa membantu jawab? Saya. Zakat wajib diberikan kepada orang yang berhak menerima, yaitu fakir miskin, amil, mu'alaf, musafir, budak, dan musafirullah. Bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan, terima kasih untuk ya, baik. Terima kasih atas penyampaian presentasinya. Itu tadi beberapa kelompok sudah maju dan alhamdulillah hasilnya bisa dikatakan baik. Artinya kalian sudah paham apa yang kita pelajari dari ini. Ya. Baik, untuk yang terakhir ya, saya hanya memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Yang pertama adalah bahwa zakat itu sudah menjadi ketetapan atau rukun Islam yang ketiga, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quran dan tentunya juga sunnah Rasul, yaitu hadis. Yang kedua, kenapa harus ada zakat? Karena kita hidup di dunia ini ditakdirkan tidak sama. Ditakdirkan tidak sama. Ada yang ditakdirkan orang itu punya harta lebih, dia kaya, punya mobil 3, rumahnya 5, istrinya berapa ya? 4. Ya, itu berarti punya harta lebih. Apa sih tujuannya? Mereka yang dikasih amanat punya harta lebih tidak terus semerta-merta untuk dia semuanya, tapi tujuan intinya adalah agar bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir, apa sih zakat itu harus kok dikeluarkan? Karena apa? Orang hidup itu tidak hanya di dunia. Setelah nanti meninggal dunia, orang akan pindah ke alam baka atau alam akhirat. Mereka butuh bekal. Kalau bekalnya tidak dicari ketika di dunia, maka nanti hasilnya dia akan menyesal ketika di akhir. Ya, seperti itu yang bisa Pak Sirot terangkan, yang bisa Pak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum Pak Sirot tutup, ya, untuk kita mengulang mengingat atau pelajaran itu. Jadi
ini tolong tetap belajar, jangan sampai males, karena orang males tidak belajar itu hanya akan tertinggal, akan didahului oleh teman-teman yang mau maju. Itu ya. Semuanya udah paham? Baik, kalau sudah paham, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Semoga tetap sehat semuanya. Amin. Baik, sebelum hasil akhiri atau kita buang, silakan dipimpin untuk doa penutup. Ya, untuk doa nanti doanya dalam hati aja ya. Iman bisa dipimpin ya, dalam hati aja. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, surat akhiri, kita lanjut di pertemuan di kemudian hari. Semoga tetap semangat, jangan lupa semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.